Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ramaufi Muhammad Akhyar, Eskom Mkom sebagai pemberi tugas dan sebagai dosen pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Fajriansal Amin dengan NIM 41. Saya Rivaldi Febriawan dengan NIM 55. Saya Muhammad Amin dari NIM 54. Saya Muhammad Ali Rizaldi dengan NIM 73. Akan membawakan materi dengan tema sistem gacha berbentuk codingan berbasis Python. Langsung saja pemateri pertama yaitu Zali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Di kelas adalah kata kunci untuk mendefinisikan sebuah kelas dalam Python. Karakter itu adalah nama kelasnya yang diperbaiki menjadi character. Def digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi di Python. Init adalah metode khusus dalam Python yang disebut dengan konstruktor. Yang di situ ya self, nen, start, variety sama start. Self name, membuat starting dengan nama karakter yang diikuti oleh kelangkangan dalam tanda kurung. Self variety membuat starting dengan nama karakter diikuti oleh kelangkangan dalam tanda kurung. Baik, saya Muhammad Fajriansal Amin. Di sini saya akan menjelaskan bagian main atau program utama dari sistem gacha yang kami buat. Saya melanjutkan penjelasan dari Aldi Rizaldi tadi di bagian file program karakternya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian program utamanya atau main program. Nah, pertama-tama di sini ada from system gacha import gacha HSR. Nah, kode ini mengimport kelas gacha HSR dari modul sistem gacha Python atau sistem program yang bernamakan gacha tadi. Nah, yang berkemungkinan besar berisi logika utama sistem gacha. Jadi isi dari sini adalah kemungkinan besar itu berisi logika utama sistem gacha tersebut. Nah, di sini lalu ada dev main. Dev main di sini adalah fungsi utama untuk menjalankan mesin gacha. Fungsi main yang ada di sini adalah tempat utama program dijalankan. Jadi program semua ke bawah ini akan dijalankan ke dalam sini. Semua program dari sini sampai ke sini. Ini program akan dijalankan ke dalam dev main, buka kurung dan tutup kurung di sini. Lalu ada gacha karakter sama dengan gacha HSR, buka kurung, tutup kurung. Objek gacha karakter dibuat dari kelas gacha HSR. Yang berarti semua metode dalam gacha HSR bisa digunakan dalam main di sini. Lalu di sini ada while true. Ya, di sini kami menggunakan perulangan. Nah, di sini ada seperti user interface-nya yaitu print, ini seperti garis, terus ada kayak mesin gacha, lalu ada gacha 1 kali dengan biaya 160, lalu gacha 10 kali ya tentu saja kelipatan dari 160 dikali 10 yaitu 1600,
Lalu ada opsi tambah Stellar Jet. Stellar Jet di sini adalah mata uang dalam melakukan transaksi gacha tersebut. Jadi satu kali ini 160 di sini adalah artinya adalah 160 Stellar Jet. Lalu ada opsi cek Stellar Jet di sini, lalu ada keluar. Nah, fungsi dari while true tersebut adalah akan melakukan perulangan secara terus-menerus hingga pemain memilih opsi keluar di sini. Lalu di sini ada try pilihan. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Pilihan di sini pengguna diminta memasukkan angka. Kita sebagai user atau pengguna diminta untuk memasukkan angka yang sudah tersedia pada menunya. Nah, di sini kita ada 5 pilihan, yaitu pilihan sama dengan int integer, lalu kurung input masukkan, lalu pilih menu. Di sini nanti pada outputnya kita akan muncul di program tersebut akan muncul pilih menu, lalu kita akan mengisi huruf 1 hingga 5. Kita pilih 1 dipilih. Kalau kita isi 1, maka gacha karakter tersebut dengan sekali tarik atau anggapannya 1 kali melakukan gacha ketika kita memilih pilihan nomor 1. Lalu ada pilihan kedua. Jika kita memasukkan angka 2, maka kita akan melakukan gacha karakter sebanyak 10 kali tarik. Ini mana 10 kali tarik tadi itu bernilai 1600, sedangkan yang 1 kali gacha itu akan menggunakan biaya sebanyak 160. Nah, lalu ada pilihan ketiga. Di sini kan di pilihan ketiga adalah tambah Stellar Jet. Nah, di sini nanti akan muncul masukkan jumlah Stellar Jet yang kita inginkan. Misalnya 1600 atau 10.000, terserah. Yang penting di sini harus berupa integer. Ini int integer. Jadi kita harus memasukkan inputan berupa integer atau angka gitu. Lalu ada gacha karakter. Nah, di sini ada tambah Stellar Jet jumlah karakter tambah Stellar Jet. Lalu di opsi keempat ada gacha karakter dot cek Stellar Jet. Nah, di sini mungkin ketika kita sudah melakukan gacha berkali-kali hingga tidak tahu sisa Stellar Jet kita itu tersisa berapa, lalu kita mungkin sudah memilih opsi nomor 3 menambah Stellar Jet dengan angka yang banyak, jadi lalu kita ingin mengetahui Stellar Jet yang kita miliki sekarang itu berapa. Nah, disinilah pilihannya, yaitu memilih nomor 4. Dengan program di sini kita meminta gacha karakter dot cek Stellar Jet tutup kurung. Oke, lalu di pilihan kelima akan sini pilihan untuk keluar atau quick, karena di pilihan kelima ini kita sudah selesai, anggapannya sudah selesai menggunakan sistem gacha ini. Maka ketika kita memilih nomor 5, maka akan keluar print terima kasih telah bermain gacha, lalu break. Nah, di sini ada else di sini jika pilihan tidak valid. Nah, karena di sini kan nomor 1 hingga nomor 5 saja pilihannya. Nah, jadi di else ini print jika kita memasukkan selain dari nomor 1 hingga nomor 5, maka pilihan kata ini akan muncul pada program, yaitu pilihan tidak valid. Lalu coba lagi. Ketika pilihan tidak valid, maka while true di sini akan bekerja, akan mengulang-ulang terus hingga kita memilih nomor 5 keluar. Lalu ada accept value error. Nah, di sini print input harus berupa angka. Nah, di sini input kita itu harus berupa angka. Input yang dimaksud itu input dari ini. Input dari masukkan jumlah Stellar Jet. Nah, lalu ada pilih menu. Nah, di sini kita ditujukan untuk menginput harus berupa angka.
jika tidak berupa angka, maka akan muncul print atau cetakan yang bertuliskan input harus berupa angka. Jadi di sini kita hanya di program ini hanya meminta jawaban angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu. Lalu ada name sama dengan main di sini. Ini adalah untuk menggabungkan sistem gacha ini ke dalam sini. Oke. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan program sistem gacha yang bernamakan sistem gacha. Yang pertama, dia memanggil import, yang memanggilnya itu adalah modul random, dan habis itu dia memanggil lagi file dengan bertuliskan from, berarti yang dari sini, dan dia memanggil karakter ini, dan habis itu dia memanggil kelas yang ada dalam sini dengan menggunakan import. Dan habis itu dalam sistem gacha dia membuat sebuah kelas yang bernamakan gacha HSR, dan isinya tuh isi dalam gachanya tersebut ada dev init, function tambah stellar j, check stellar, baru habis itu gacha, habis itu roll gacha. Nah di sini saya akan membahas dari dev init sampai tambah stellar jet. Yang pertama dev init. Dev init ini adalah sebuah konstruksi. Init itu adalah sebuah konstruksi yang dia memanggil dirinya sendiri, seperti items yang nantinya akan memanggil dirinya sendiri. Dalam item ini berisikan karakter-karakter yang nanti akan didapatkan waktu sistem gacha. Yang pertama adalah karakter Anaxa, SSR, habis itu lain-lainnya. Dan habis itu di dalam function init ini dia membuat variabel probability. Yang pertama tuh mendapatkan peluangnya, maksudnya yang pertama ada dari 50% untuk mendapatkan item C, 30% untuk mendapatkan item R, dan habis itu 15% mendapatkan item SR, dan yang terakhir 5% untuk peluang untuk mendapatkan item SSR. Dan habis itu dia membuat dalam dev init ini membuat lagi variabel yang berisikan koin stellar jetnya yang berisikan 0 karena belum diisi. Dan habis itu membuat lagi variabel yang namanya harga gacha. Habis itu selanjutnya di function tambah stellar jet dia membuat parameter yang pertama self, dirinya sendiri, self, jumlah, dan integer. Dalam function tambah stellar jet ini ada if, pengecualian yang dia memanggil parameter yang ada di sini. Jika jumlah lebih 0, dia bakal menambahkan koin atau menambahkan koin stellar jetnya jika dia menginputkannya lebih dari 0 dengan ini. Dan habis itu kalau setelah sudah ditambahkan dia akan mengeprint stellar jet berhasil ditambahkan, dan habis itu dia memanggil stellar jet atau variabel yang ada di sini. Nanti dia akan berubah sesuai dengan kita masukkan berapa jumlah koin yang mau kita masukkan.
Dan habis itu jika waktu user menginputkan itu bukan integer atau bukan angka, maka dia akan memunculkan jumlah tidak valid, karena di function ini dia hanya menerimakan integer atau menerimakan angka doang. Jadi kalau misalnya variabel atau huruf itu tidak bakal bisa tereksekusi. Selanjutnya untuk function checkStellarGet akan disampaikan oleh Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Amin tadi tentang checkStellarGet, gacha, dan juga fungsi dari role gacha ini atau mekanisme gacanya. Di sini awal-awal saya akan menjelaskan tentang fungsi dari checkStellarGet ini. Nah, di sini dia akan menampilkan StellarGet yang kita miliki saat ini, yaitu ini di atas ini. checkStellarGet ini. Nah, baru dia akan menampilkan berupa format StellarGet Anda sebanyak yang ada di sini. Semisalnya Amin menambahkan StellarGet-nya sebanyak 1600. Di sini nanti dia akan memprint format berupa StellarGet Anda sebesar 1600. Nah, fungsi kedua yaitu gacha. Di sini ada parameter yaitu self yang fungsinya untuk memanggil dirinya sendiri, dan juga di sini ada jumlah pool. Nah, di sini juga ada jumlah pool yang dimana jumlah pool ini berasal dari sini. Nah, jikalau kita memilih 1 atau 10 kali gacha, nanti dia akan menghitung total harga di sini. Total harga di sini itu sama dengan harga StellarGet ini, yaitu 160 dikali dengan berapa kali kita gacha atau jumlah poolnya. Yang di sini jumlah pool ini bisa 1, bisa 10. Contoh di sini 10 kali. Berarti nanti total harganya 160 dikali dengan harga dikali dengan 10. 160 dikali 10 jadi 1600. Di bawahnya ada permisalan, jika StellarGet kurang dari total harga, maka StellarGet ini dia akan menampilkan StellarGet ini tidak cukup dan disuruh untuk silakan menambah StellarGet Anda. Di sini ada fungsi StellarGet lagi. Jika StellarGet kita ini yang kita isi tadi cukup dengan harganya, maaf ini harusnya jika StellarGet-nya ini cukup dengan total harganya, StellarGet ini cocok dengan harganya, maka StellarGet yang kita miliki di sini akan otomatis berkurang. Nih, ada tanda berkurang. Di bawahnya ada hasil. Hasil sama dengan di sini ada sebuah list berupa role gacha. Role gacha itu bagian bawah sini. Role gacha ini nanti bakal looping. Looping itu dia berulang-ulang sebanyak jumlah pool yang kita inginkan. Misalnya tadi di sini 10 kali gacha. Jadi role gachanya ini akan berulang sebanyak 10 kali. Dan di bawahnya ada print atau menampilkan format berupa Anda mendapatkan. Terus di bawahnya lagi untuk item di dalam hasil ini. Dalam hasil ini di mana? Hasilnya itu yang ini. Nah, hasilnya itu bakal random. Nah, nanti kita akan ditampilkan hasil gacha kita nanti per itemnya di sini. Akan format terus itemnya dari sini, dari bawah sini. Nah, sekarang ini fungsi terakhir, fungsi role gacha ini. Ini fungsi parameter self untuk memanggil dirinya sendiri, dan juga di sini ada sebuah fungsi yaitu role. Ini variable yang sama dengan angka random dari 1 sampai 100. Dan di sini ada kumulatifnya, yaitu kumulatifnya itu 0. Untuk rarity, chance-nya itu sudah diatur di dalam self probability, yaitu ini 50, 30, 15 dan 5.
Jika roll kurang dari sama dengan kumulatif, maka itemnya bakal kita dapetin nanti. Di sini ada sama dengan ada sebuah list item untuk item di dalam dari item untuk item di dalam self item ini. Self item ini adalah berarti item ini adalah self item ini. Nih, karakter yaitu Anexa, Custodes, Deherta, Bronya dan lain-lain. Dan juga jika item rarity-nya itu sama dengan rarity yang kita miliki. Nih, rarity-nya. Rarity-nya itu berdasarkan chance yang ini. Nah, ini yang bakal kita dapetin nanti. Nanti saya akan jelasin dulu. Tapi akan saya jelasin lebih rinci tentang ini. Nah, jikalau saya di sini gacha dan saya mendapatkan angka randomnya itu 100. Wow, oke sekali sih di sini. Jika di sini 100 dan di sini kumulatifnya 0, di sini kan enggak sama ya. Ada tanda sama dengan. Ibaratnya di sini 100 sama dengan 0. Nah, nanti dia programnya masih belum bekerja. Kenapa? Karena di sini dia harus selaras, ibaratnya harus sama 100. Jadi nanti 0 di sini. Ini kan 0, kumulatifnya 0. Dia bakal nambah sesuai chance-nya. Jadi 0 ditambah dengan 50. Nah, nanti berubah jadi 50 kumulatifnya. 100 kurang lebih sama dengan 50. Nah, masih belum bekerja. Kenapa? Karena di sini hitungannya masih belum sama 150. Dia akan terus nambah 30. Nah, 50 tambah 30 80. Nah, sehingga akhirnya kumulatifnya ini sama dengan roll yang kita dapetin, yang itu 100. Nah, berarti 50 tambah 30 tambah 15 tambah 5, jadi total 100. Nah, program berjalan karena sudah selaras, kurang dari sama dengan 100. 100 kurang lebih dari sama dengan 100. Nah, jadi untuk di bawahnya ini item yang bakal kita dapetin nanti nih, item randomnya itu berupa counter ini, SSR. Kenapa? Karena kumulatif dan rollnya itu udah sama di bagian ini, udah selaras 100 dan dimana berakhir di sini item SSR. Nah, item SSR-nya apa saja? Nanti untuk itemnya ini, item SSR-nya ini ada Anexa, Custodes, Deherta dan Lycon B5 bintang 5 di sini. Nah, nih untuk rarity-nya nih, rarity yang ini. Nah, jadi dia bakal mengembalikan fungsinya dan akan memilih item random. Nah, item randomnya itu nanti berupa ini, kelima ini, item SSR ini yang sudah ada di sini. Misalnya jika saya mendapatkan roll 100. Baik, sekian dari saya. Demikian pembahasan materi dari kelompok 6. Kami memohon maaf jika ada kesalahan saat proses menyampaikan materi kami pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak karena sudah menonton video kami hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.